Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ibu Pimpinan Rapat, Bu Halimah. Kemudian salam hormat kami juga kami sampaikan kepada Pak Kabid, Pak Lukman, Pak Bayu ya, Bu Tati, dan semua hadirin yang turut hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan untuk ekspos ya, pertemuan akhir penyusunan dokumen analisis neraca bahan makanan Kota Bogor tahun 2021. Nah, mungkin kita lanjut saja. Nah, agenda kita pertemuan pada hari ini adalah membahas latar belakang, kemudian jenis dan sumber data ketersediaan pangan yang kemarin ya, awal Oktober sudah kita bahas dengan luar biasa ya, seru. Kemudian dari sana, kemudian kami Oh ini ya, eh, termasuk ya Bu ya di kontraknya. Atau kalau ini soft copy-nya mungkin mau di-share? Kalau di kontrak kita kan ada 5 Dokumen. laporan awal, laporan antara kemarin ya. Antara kemarin. Nah, maksud saya ini kan laporan pertemuan akhir. Di laporannya paling kita bisa mensikapi membaca lebih dulu. Kalau dari sini saja barangkali tidak ada keterbatasan di dalam mencermati dan memberikan masukan, kecuali kalau kita ada abstrak, bukan laporan sih, abstrak yang lebih lengkap dari ini supaya bisa masuk ringkas. Tapi nggak apa, lanjut aja. Oh iya. Ya, ini kita lanjut ya. Jadi dari data yang sudah kemarin kita sepakati, kemudian dihitung sehingga muncul situasi ketersediaan pangan. Setelahnya ada sasaran dan rekomendasi, kemudian ada sesi diskusi untuk melengkapi dari 4 agenda sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, mungkin yang sebagaimana sudah Bapak dan Ibu ketahui bahwa layarnya dikebelakangin mungkin ya. Mundurin kali ya. Nah, maaf. Nah, saya mundur. Nah. Nah, jangan mata saya pakainya. Iya. Udah jelas, Pak? Udah jelas? Yes, siap. Oke, kita lanjut ya, Pak. Ya, jadi agendanya adalah kita tidak hanya sekedar menghitung berapa ketersediaan pangan yang ada di Kota Bogor, tapi juga memenuhi hak atas pangan setiap individu. Sebagai upaya kita mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan kemudian nanti ada ketahanan sosial, politik, ya kan? Karena pangannya tercukupi setiap individu. Nah, untuk mencapai pemenuhan hak atas pangan itu tentunya ada yang dimakan, berarti ada juga yang disediakan. Maka lingkar atau scoop ya, ruang lingkup dari pembicaraan kita hari ini adalah yang di ketersediaan pangan, di mana ini adalah pekerjaan dari pemerintah Kota Bogor untuk menyediakan makan yang cukup agar bisa didistribusikan dan terjangkau harganya sehingga bisa diakses dengan bisa diakses oleh segala kalangan di individu Kota Bogor, kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut lagi, tools untuk menghitung ketersediaan ketersediaan pangan menggunakan neraca bahan makanan. Yang ini juga sebenarnya sudah dibahas pada yang lalu bahwa neraca bahan makanan ini adalah alat untuk mengetahui berapa banyak sebenarnya makanan yang tersedia di Kota Bogor yang siap untuk dikonsumsi setiap orang setiap hari, kira-kira seperti itu. Maka nanti memang outputnya adalah kita lihat berapa jumlahnya dalam satuan kapita dan hari. Kemudian dari sana kita bisa mengevaluasi untuk pengadaan serta penggunaan pangannya. Dalam arti, apakah pangan ini akan disediakan dari dalam negeri Kota Bogor, diproduksi sendiri secara mandiri, atau dari rantai distribusi pangan dari dan ke luar Kota Bogor. Kemudian
agak pengap ya, pakai masker, punten Pak, saya buka. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi tingkat ketersediaan. Ini 11-12 dengan yang pertama ya. Intinya nanti juga akan muncul rekomendasi ke depannya setelah kita evaluasi, lalu kita rencanakan target ke depannya. Karena nanti ketersediaan per kapita per hari itu bisa dikonversi menjadi satuan target produksi ya, mungkin ton per tahun, kuintal per tahun, dan semisal. Sehingga harapannya bisa menjadi acuan perencanaan produksi atau pengadaan pangan, baik dari sisi lahan maupun dari perdagangan. Kemudian ini yang bisa menjadi kemudian bahan perumusan kebijakan yang mudah-mudahan nanti sudah kami kutipkan dari Permendagri 90 tahun 2013 kalau nggak salah, yang kemudian kita sesuaikan dengan Renstra Kota Bogor. Nah, di sana mungkin harapan kami bisa menjadi diskusi yang menarik ya, semenarik kemarin kita membahas tentang data. Oke, lanjut. Ya, ini cara menyusun neraca bahan makanan. Mungkin secara overview saja kami sampaikan bahwa apa yang tersedia yang siap dikonsumsi oleh per orang per hari adalah dari produksi yang dikurangi oleh perubahan stok, kemudian ditambah dari perdagangan, ekspor impor, kemudian dikurangi lagi oleh penggunaan dalam negeri antara lain untuk bibit, pakan, diolah untuk industri, dan tercecer. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga hasilnya nanti, next, juga ditimbang melalui pola pangan harapan. Kalau tadi neraca bahan makanan, kita bicara mengenai jumlahnya, kuantitasnya. Tapi tentu saja kita berharap apa yang tersedia itu tidak hanya satu jenis makanan saja ya. Juga nanti juga bisa mengganggu kestabilan harga kalau misalkan nanti hanya suplai tunggal. Maka dari itu ada satu tools tambahan yaitu pola pangan harapan yang bermanfaat untuk mengetahui keberagaman dari makanan yang tersedia. Apakah misalkan nanti kita lihat dari padi-padian, misalkan apakah hanya beras ataukah ada kombinasi makan yang lain. Dari pangan hewani apakah hanya daging ruminansia atau nanti dari kombinasi yang lain, dan seterusnya untuk semua jenis kelompok makanan. Yang intinya, kemudian ini juga nanti bisa menjadi rancangan apa yang akan kita lakukan ke depan, ditarik dari skor pola pangan harapan. Nanti insya Allah akan datang penjelasan slide-nya setelah ini. Kemudian slide selanjutnya ini adalah jumlah, komposisi, dan skor pola pangan harapan yang ideal. Sebagaimana tadi sudah kami sebutkan bahwa output dari neraca bahan makanan adalah berapa banyak yang tersedia yang siap untuk dikonsumsi setiap orang dan setiap hari dengan satuan kilokalori yang kemudian bisa juga dikonversi menjadi gram, kira-kira seperti itu. Nah, banyaknya ya sebesar itu ya, 1.200 kilokalori untuk kelompok padi-padian disetarakan dengan beras, karena di kelompok padi-padian ini sendiri juga banyak apa ya istilahnya, jenis pangannya ya, ada padi-padian, ada terigu, satu lagi jagung ya kalau nggak salah ya. Kemudian begitu juga dengan umbi-umbian. Umbi-umbian ini jumlah pangan yang tersedia itu setara dengan 120 gram per orang per hari atau setara dengan 144 kilokalori, setara dengan ubi jalar. Nah, kawan-kawannya ubi jalar di umbi-umbian ini ada singkong, ada apalagi ya, mungkin talas dan semisal, banyak teman-temannya. Begitu juga dengan pangan hewani, minyak lemak, sampai ke sayur dan buah serta lain-lain. Intinya cara membaca tabel ini adalah seperti itu. Inilah yang menjadi patokan kita, apakah makanan yang ada di Kota Bogor ini sudah tersedia jumlahnya, yang warna hijau ini ya, yang warna hijau ini dengan cukup atau belum. Ini yang menjadi acuannya. Jika di total ini mencapai 2.400 kilokalori per orang per hari. Nah, kenapa harus kilokalori? Karena ini menjadi solusi untuk menambahkan satu bebek tambah satu ayam. Satu bebek tambah satu ayam kan nggak bisa dijumlah ya, Bapak Ibu ya. Nah, maka sehingga kita menggunakan satuan kilokalori. Nah, nanti yang kilokalori ini pun nanti bisa dikonversi menjadi satuan target produksi atau target penyediaan dari pasokan ya, gram gitu atau ton per hari, per bulan, atau per tahun. Nah, itu yang jumlah, itu pembahasan tentang jumlah. Nah, kemudian jumlah saja tidak cukup, harus ada keberimbangannya, ada kombinasi yang pas antara padi-padian, umbi-umbian, sampai sayur dan buah. Tidak hanya 2.400 ini dihabiskan dari misalkan padi-padian saja, dan dari padi-padian pun tidak bisa 1.200 ini kita habiskan dari beras. Maka juga perlu ditimbang dengan pola pangan harapan. Nah, kira-kira seperti itu sambungannya tadi dari slide sebelumnya. Nah,
Yang hijau ini adalah jumlah yang tersedia, sedangkan yang paling kanan ini ya, yang paling kanan kita ya, paling kanan ini adalah jumlah yang dikonsumsi. Nah, bisa kita lihat di sini di bawah ini ada 2100 ya, total makanan yang harus dikonsumsi secara ideal, secara rata-rata. Nah, ada perbedaan 300 kilokalori ya, itu yang tadi dimanfaatkan untuk tercecer, untuk industri maupun untuk ekspor impor. Kira-kira sambungannya seperti itu tadi. Kemudian lanjut lagi, kita membahas tentang jenis dan sumber data ketersediaan pangan yang sudah kemarin ya, hot sekali kita bahas. Lanjut. Nah, inilah yang kemarin sudah bersama-sama kita diskusikan, antara lain adalah jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, produksi untuk padi-padian, makanan berpati, buah biji berminyak, buah-buahan, sayur-sayuran, peternakan, perikanan, hingga cadangan pangan. Kemudian nanti karena memang belum ada data pasokan ekspor impor pangan, maka kita menggunakan estimasi impor. Ya, estimasi impor ya istilahnya ya, estimasi impor yang diperoleh dari konsumsi penduduk. Untuk estimasi impor sendiri ini insya Allah nanti ada slide pembahasannya juga. Dan ini adalah sumber datanya ya dari BPS Kota Bogor, DKPP Kota Bogor yang tahunnya diambilkan pada tahun 2020. Oke, lanjut. Nah, kemudian dari data-data tersebut kita coba melihat apa yang bisa kita potret ya. Yang kita potret ada 8 hal ini. Ada data produksi pangan, situasi kemandirian pangan, estimasi impor pangan, cadangan pangan, situasi ketersediaan pangan, kontribusi ketersediaan energi, ketersediaan bahan pangan pokok, dan ketergantungan impor. Nah, mungkin langsung saja kita bahas satu-satu ya. Dari data yang kemarin kita kumpulkan, ternyata muncul komoditas yang tinggi ya, yang tinggi produksinya. Dan ini, di next lagi, satu lagi. Nah, dan ini bisa menjadi dioptimalisasikan ke depannya ya untuk potensi produk pangan. Antara lain untuk sumber karbohidrat, ada ubi kayu atau singkong dan ubi jalar. Kemudian ada buah-buahan terdiri dari pisang, jambu biji, pepaya, dan jambu air. Kemudian sayuran dari sawi dan kangkung. Ini potret produksi yang secara keseluruhan begitu ya, ini menonjol seperti itu. Kemudian selanjutnya, data produksi pangan yang kita potret selanjutnya adalah, atau saya ulang, potensi potensi produksi pangan yang kemudian bisa dioptimalisasi dari sumber pangan hewani adalah daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam buras. Juga muncul itu ikan adalah tuna, cakalang, tongkol. Ini sudah tidak perlu dikonfirmasi ya? Ya, sudah baik. Kemudian lanjut lagi. Nggak ada satuannya ya? Ton Pak semuanya Pak. Gimana? Tadi, nah itu di atas ya, yang paling atas ton itu. Jadi sebenarnya ini itu nyambung ya sebenarnya ya. Itu potongan begitu Pak, potongan ya. Yang paling atas. Kemudian ya lanjut lagi. Nah, dari data produksi dalam negeri tadi kemudian dipotret menjadi situasi kemandirian pangan. Nah, ini juga sudah ada yang dilingkari-lingkari ya. Jadi tadi sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya bahwa potret ketersediaan itu ada dua, ada jumlahnya dan ada keberagamannya. Untuk jumlahnya, satuannya kita bisa melihat dari energi maupun dari protein. Ya, dari banyaknya. Kemudian dari keberagamannya kita melihat dari skor pola pangan harapan. Nah, data yang sudah diproduksi yang tadi kemudian diperhitungkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk, maka jadilah seperti ini. Untuk kelompok padi-padian tersedia per orang per hari 1,2 gram. 1,2 gram ya. 1,2 gram sebagai ini sebagai apa? Patokan begitu ya. 3/4 gelas aqua ini atau summit ini 3/4-nya ini 100 gram. Nah, berarti kalau 1,2 gram mungkin 1/10-nya begitu ya, 1/10 dari 3/4 ini begitu kira-kira. Kalau setara padi, nanti kan bisa juga setara terigu maupun setara padi jagung. Nah, kemudian umbi-umbian jumlahnya adalah 21 gram per kapita per hari, pangan hewani 24,4 gram per kapita per hari, dan sayur dan buah 44 gram per kapita per hari. Nah, ini yang tadi juga sudah relevan ya, sudah berkesinambungan dengan data
dari umbi-umbian, dari sayur dan buah, dan dari pangan hewani yang bisa dioptimalisasikan potensi produksinya, begitu. Nah, kemudian kita juga membahas persentase AKE. Persentase AKE ini adalah sumbangan ya, sumbangan. Jadi kita kilokalori per kapita per hari ini itu sebenarnya sudah menyumbang berapa sih untuk kecukupan energinya secara ideal gitu ya. Nah, untuk angka kecukupan energi yang ideal dari padi-padian ini 50%. Secara ideal harusnya AKE padi-padi ini tertulis 50 gitu, tertulis 50. Nah, ini kita 0. Kemudian untuk umbi-umbian ini harusnya 6, isinya 6, idealnya 6. Nah, kita baru dapat 1,1. Untuk pangan hewani idealnya adalah 12%. Kita mendapatkan 1,5, baru 10% dari ideal. Jumlah yang tersedia pangan hewan itu baru 10% yang dari ideal. Kemudian dari minyak dan lemak, ini ada 10%, kita baru dapat 0,4 ya, berarti masih jauh. Kemudian buah biji berminyak 3%, kemudian gula, mohon maaf, kacang-kacangan udah ya tadi ya? Kacang-kacangan belum ya? Kacang-kacangan 5%, gula 5%, sayur dan buah 6%. Nah, kita baru 0,6% harus meningkatkan 100 berapa? 1000 kali lipat ya. 1000% ya. 10 kali lipat. Kemudian lain-lain ini 3% secara ideal. Nah, dari sana maka ketika dijumlah makanan yang diproduksi di Kota Bogor ini hanya memenuhi 3,7 dari ideal. Secara ideal hanya memenuhi 3,7 dari 100%. Nah, artinya ini menunjukkan iya lumayan jauh. Jauh banget ya. Pertaniannya kecil share-nya begitu ya. Sehingga memang perdagangan pangan ini menjadi apa ya? Dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan, sangat strategis. Terutama perdagangan pangan. Nanti setelah ini juga akan datang insya Allah makanan apa saja yang sangat tergantung impor lah kira-kira seperti itu. Dan kemudian nanti rekomendasinya apa ya kira-kira seperti itu. Oke, itu untuk energi. Kemudian untuk pola pangan harapan, skor pola pangan harapan juga demikian ya. Jadi ini adalah skor pola pangan adalah skor keberagaman makanan yang tersedia. Mungkin angkanya indah ya 0, sekian. Yang bisa kita lihat adalah yang sayur dan buah. Sayur dan buah ini idealnya 30. Nah, kita baru dapat 2,9 nilai keberagamannya. Yang intinya setelah semua dijumlahkan, skor keberagaman makanan yang ada di Kota Bogor ini 6,9, artinya makanan yang ada yang diproduksi gitu ya, makanan yang diproduksi di Kota Bogor tuh itu aja kira-kira gitu. Ya cuman tadi apa tuh jambu air aja, cuman apa tadi ya? Apa tadi ya papaya pisang ya, hanya itu begitu. Belum ada keberagaman dari makanan yang lain atau buah yang lain dalam hal ini. Oke. Kemudian lanjut lagi. Maka dari itu secara nyata di kehidupan sehari-hari kan ada nih makanan ya. Ini ada makanan siang, insya Allah nanti kita makan, makanan malam ada makan. Berarti kan sebenarnya makanan itu tersedia. Nah, kok bisa? Padahal produksinya kan sedikit tadi ya, hanya 3,7. Nah, oleh karena itu ini dari luar begitu kan. Nah, memang yang secara ideal ada data ton nase juga, data ton terkait dengan berapa makanan yang masuk di Kota Bogor. Mengapa? Karena kita bisa melihat food loss, food waste-nya nanti. Kalau kita bisa melihat pasokan secara real gitu ya, secara real. Karena data pasokan kemarin belum dapat diperoleh, maka kita melakukan pendekatan estimasi impor pangan. Jadi makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat berapa, kemudian dikurangi dari produksi yang tadi. Nah, muncullah estimasi impor pangan ini. Kira-kira pola berpikirnya seperti itu. Saya ulang, estimasi impor pangan adalah berapa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Bogor, ya kan? Kemudian dikurangi dari produksi yang tadi, itulah estimasi impor pangan. Selisih antara apa yang dimakan dengan apa yang diproduksi adalah impor pangan gitu. Tapi sekali lagi ini pendekatan dari konsumsi yang mungkin bisa berbeda dengan jika ada data yang real gitu ya di setiap kelompok makanan ini gitu. Nah, dari sini kemudian setelah kita kurangi begitu ya, ternyata
Estimasi impor ini yang besar ini yang kami berikan kotak ini ya. Ada beras 108.000 ton, terigu 40.000 ton, susu 64.000 ton, minyak sawit 11.000 ton, dan sayur 112.000 ton. Sisanya ya itu ya, ada jagung, ada singkong, ubi jalar, sampai ke gula merah. Dan juga buah. Demikian. Kemudian dari sini, lanjut. Juga kita memperhitungkan mengenai cadangan pangan yang kami dapatkan seperti ini ya, cadangan pangan awal tahun ada 8,18 ton dan cadangan akhir tahun ada 0 karena kemarin informasi yang kami dapat ini digunakan untuk bantuan pangan semasa Covid ya. Ya, semasa Covid. Karena perhitungannya habis. Nah, kemudian dari data estimasi impor, kemudian dengan cadangan pangan dielaborasikan, kemudian muncullah situasi ketersediaan pangan. Nah, Sebentar, ya. yang tadi cadangan pangan. Yang dimaksud selisih minus 8,18 apa? Ini hanya ini saja Pak, instrumen perhitungan. Jadi mungkin kalau di lapangan ya berarti kan tidak ada begitu ya. Yang cadangan akhir tahun 2020 karena digunakan. Nah, maka selisihnya minus 818 ini dimasukkan ke perhitungan racaban makanan seperti itu. Ini tidak secara real begitu ya di lapangan gitu. Nol begitu kalau di lapangan. Iya kan? Iya, nol. Nah, ini sebagai ini aja Pak, sebagai perhitungan di neraca bahan makanan aja. Punten Listi di rumus yang di atas tadi ya. Yang Nah, ini Pak. Ini kan ada produksi ya yang tabel 2 itu dan 3, kemudian dikurangi oleh perubahan stok. Nah, perubahan stok ini tadi rumusnya adalah cadangan pada akhir tahun dikurangi cadangan di awal tahun. Karena di akhir tahun itu tadi minus, tidak ada begitu ya di gudang, di lumbung, sedangkan di awal tahun ada, maka hasilnya minus untuk dimasukkan ke sini gitu. Tapi apakah defisit begitu cadangan pangan di lumbung? Ya nol begitu. Itu hanya satuan hitung saja. Ya, ya gitu. Memang kalau pada beberapa kasus lain begitu memang cadangan awal dan akhir tahun itu kadang-kadang sama atau berbeda tapi nggak sampai nol sih biasanya ya biasanya. Maka tadi mungkin terlihat agak ini ya mencengangkan minus ya. Instrumen perhitungan aja Pak itu Pak. Tadi sampai ketersediaan ya. Nah ini ya. Jadi setelah diperhitungkan dengan estimasi impor dan cadangan makanan, maka keluarlah makanan yang tersedia di Kota Bogor adalah 92,9% dari ideal. Apakah ini termasuk rawan pangan atau kerentanan pangan? Memang harus dianalisa lagi lebih mendalam. Tapi jika kita lihat data dari ini masih masuk plus minus 10% sehingga dikategorikan masih aman begitu ya. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan ini ketersediaannya masih aman, namun untuk melihat apakah ini rentan atau tidak rentan itu memang perlu pendekatan yang lebih dalam lagi karena beda indikator. Nah, kemudian kita bedah satu-satu. Kita bedah satu-satu tadi dari padi-padian sampai sayuran buah ya. Kira-kira manakah yang sudah mana yang kelebihan, mana juga yang masih perlu ditingkatkan jumlah ketersediaannya. Beras tadi persentase AKE idealnya adalah 50%. Nah, di sini persentase AKE-nya ada 56%. Sehingga 384 gram per kapita per hari ini sebenarnya kelebihan. Kelebihan 6%. Ya kira-kira seperti itu cara bacanya. Ini yang termasuk padi-padian adalah beras, kemudian jagung, kemudian terigu. Nah, artinya total dari semua makanan padi-padian setara beras 384 gram per kapita per hari. Apakah kelebihan? Iya, kelebihan gitu kira-kira. Nah, sehingga ini bisa menjadi dasar program diversifikasi pangan. Atau diversifikasi pasokan pangan gitu ya, diversifikasi pasokan pangan. Jadi nggak cuma lagi kita bicara tentang terigu, nggak bicara lagi tentang beras gitu ya dari luar Kota Bogor untuk dikonsumsi di sini. Artinya kenapa muncul diversifikasi pasokan pangan? Karena beberapa kasus di daerah lain program diversifikasi konsumsi pangan itu tidak dibarengi dengan adanya makanan di pasar atau di meja makannya gitu. Tidak tersedia tuh. Ya kan bagaimana bisa diversifikasi pangan setiap hari kalau misalkan makanannya tidak tersedia setiap hari gitu lah kira-kira seperti itu gitu.
Nah, kemudian untuk umbi-umbian, idealnya persentase AKE-nya adalah 1,8. Artinya 34 gram per kapita per hari ini masih kurang. Masih kurang sekitar 4% dari persentase AKE-nya ya. Cuman kalau dikonversi ke berat mungkin nanti akan berbeda, tidak langsung 6% begitu. Kemudian untuk pangan hewani, dia tadi persentase AKE-nya yang ideal adalah 12%. Nah, ini 11%. Ya masih plus minus 10% ya simpangannya, sehingga besar atau berat 286 gram per kapita per hari ini masih ya cukup gitu kira-kira, tidak lebih tidak. Oh, sama juga seperti itu tadi ya, padi-padian juga seperti itu berarti. Kurang sedikit gitu kira-kira untuk pangan hewani kalau begitu berarti. Kemudian untuk minyak dan lemak ini idealnya 10%, yang kita dapatkan persentase AKE-nya secara existing adalah 12%. Artinya 34,3% ini minyak dan lemaknya tersedia. Kemudian buah biji berminyak 0, harusnya idealnya 3%. Kemudian kacang-kacangan 5%, ya itu 3,1%, masih kurang 2% lagi. Kemudian gula 5%, kita baru 1,6%, kemudian sayur dan buah 6%. Nah, ini sudah ideal nih, 447 gram per kapita per hari. Ada, Pak. Idealnya tadi di atas, dipototkan di atas. Mungkin karena nggak cukup kanan kirinya ini, jadi saya bacakan gitu kira-kira. Berdampingan supaya enak ya. Siap. Nah, kemudian protein juga demikian ya pola pikirnya, sehingga dia tersedia 100,9%, cukup. Kemudian untuk skor pola pangan harapan yang bisa dioptimalkan ya dari keberagamannya adalah pangan hewani ya. Pangan hewani aktual. Nah, enak ini Pak ya, ideal aktual ya gini ya, ideal aktual gitu ya, skor PPH. Skor pola pangan harapan untuk padi-padian sudah ideal. Secara aktual ya, secara aktual sudah ideal, sudah sama. Kemudian untuk umbi-umbian masih belum beragam, artinya masih itu aja umbi-umbian yang ada di Kota Bogor, atau masih suatu komoditas masih jadi dominan. Kemudian pangan hewani masih juga perlu ditingkatkan 22,1. Kemudian minyak dan lemak sudah sama, aktual dan ideal. Buah biji berminyak masih perlu ditingkatkan. Kemudian kacang-kacangan juga masih perlu ditingkatkan 3,7 poin. Gula ya masih perlu ditingkatkan, dan buah sudah beragam. Lain-lain tidak ada di sini. Sehingga secara keberagaman ya, jika kita lihat secara keseluruhan ya memang belum ideal 100, tapi ya sudah cukup dikatakan beragam kira-kira seperti itu karena sudah 90. Lanjut. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Nah, kemudian data yang tadi tuh kontribusi ke maaf ya, listing sebelumnya. Nah, ini kan ada padi-padian ini 5 persentase AKE-nya adalah 56,4%, setara dengan 1.335 kilokalori per kapita per hari. Nah, kita ingin lihat nih, apa saja komoditas yang menyumbang sekian gitu kira-kira. 1.300 ini datangnya dari mana? Kira-kira seperti itu. Lanjut. Untuk padi-padian, ini 73,8%, 74% datang dari beras. Banyaknya beras, sebanyak 74% adalah beras. 26% ya, 26% adalah dari terigu dan 0,24% dari jagung. Nah, sehingga nanti jika memang program diversifikasi konsumsi pangan dilaksanakan gitu ya, Pak Wali punya kebijakan, yuk kita one day no rice atau one week no rice misalkan gitu ya. Nah, berarti yang ditingkatkan adalah jagungnya begitu, tidak lagi beras dan terigunya begitu. Kemudian umbi-umbian juga bisa menjadi salah satu ini ya bahan untuk menjalankan diversifikasi pangan, konsumsi pangan. Apa saja yang bisa dioptimalkan adalah ubi kayu, karena ubi kayu ini sudah tersedia nih. 70% umbi-umbian di Kota Bogor adalah ubi kayu. Ya berarti kalau nanti mau diversifikasi konsumsi pangan berarti jagung dan ubi kayu. Atau karena ini memang sudah datangnya dari estimasi impor yang datang dari konsumsi ya, dari datang konsumsi, maka ubi kayu ini sudah terbiasa untuk dimakan, sudah terbiasa untuk dikonsumsi. Nah, berarti nanti Dinas Kop UMKM ini yang menggalakkan misalkan bikin brownies mokaf. Kalau yang di sini onde mokaf.
Kemudian apa nih tadi di sini? Pai buah ya, pai buah ya bener ya. Pai buah mokaf dan seterusnya. Jadi tidak lagi disediakan misalkan ya mohon maaf lemper gitu. Karena kan kita ingin mengurangi beras, katakanlah seperti itu begitu. Kemudian selain ubi kayu juga ada ubi jalar dan sagu dan ubi jalar, mohon maaf ya, sagu, kemudian ubi jalar, baru setelah itu kentang. Lanjut. Kemudian kita juga ingin melihat sumbangan dari pangan hewani dan nabati. Untuk di hewani yang penyumbang terbesar adalah susu ya, adalah susu. Kemudian daging unggas, kemudian daging ruminansia. Nah, ini jadi kalau misalnya kita tarik bahwa ini adalah yang dikonsumsi oleh masyarakat, berarti ini bisa kita duga begitu ya, memang apa ya istilahnya lumayan sejahtera begitu ya masyarakat kita karena sudah bisa makan susu, minum susu, kemudian daging unggas dan daging ruminansia. Kemudian ada juga dari ketersediaan nabati, ini yang paling banyak adalah kacang kedelai. Nah, inilah yang bisa menjadi bahan pertimbangan juga, apakah kedelai ini bisa diproduksi di dalam Kota Bogor. Nah, jika tidak, apakah nanti kemudian bisa membuat perjanjian kerjasama dengan daerah penghasil kedelai, begitu. Kemudian lanjut lagi, adalah lemak dan buah biji berminyak. Untuk lemak tentu saja ya, minyak goreng, minyak kelapa. Kemudian untuk buah biji berminyak adalah kelapa. Kemudian lanjut lagi, kita lihat dari gula. Gula pasir lebih dominan daripada gula merah. Dan di sayur dan buah ini mirip-mirip ya kontribusinya. Tapi jika dilihat di sini, di Kota Bogor banyak tersedianya adalah sayur daripada buah. Kalau ditarik ke konsumsi berarti lebih senang makan karedok daripada salad buah, kira-kira gitu ya, atau es buah ya, sop buah. Kalau ditarik ke konsumsi ya. Kemudian lanjut lagi, kita memotret ketersediaan bahan pangan pokok, dan yang dimaksud dengan bahan pangan pokok adalah sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2015. Antara lain adalah beras, kedelai, sebagai bahan baku tahu dan tempe, cabai merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, kemudian daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar bandeng, kembung, dan TTC. Apa hasilnya? Nah, untuk komoditas tersebut, ini adalah ketersediaan bahan pokoknya ya. Antara lain untuk beras, ini ada 101 kg per kapita per tahun tersedia. Kemudian setara dengan 105.000 ton per tahun. Begitu seterusnya untuk komoditas lain dari bahan pangan pokok. Kemudian, nah selanjutnya adalah kita membahas mengenai ketergantungan impor. Ketergantungan impor ini kita lihat dari berapa jumlah yang diimpor, kemudian total penyediaan yang telah ditambahkan oleh produksi dalam negeri. Ya, sekali lagi, ketergantungan impor kita lihat dari rasio antara jumlah impor dengan total penyediaannya. Total penyediaan ini adalah termasuk impor dan produksi dalam negeri. Nah, bisa kita lihat di sini untuk beras dan terigu, minyak sawit dan gula pasir ini 100% tergantung dari luar Kota Bogor. Nah, artinya setelah ini agendanya adalah membangun kerjasama dengan daerah produsen beras, terigu, minyak sawit, dan gula pasir untuk menjamin stabilitas pasokan, keberadaan barangnya, kemudian harganya. Oh, maaf, telur juga ya, telur juga tinggi ya, 97,6. Selanjutnya mungkin yang agak-agak 95% begitu adalah susu dan sayur. Kemudian ya apa? Kacang kedelai juga. Kacang kedelai tadi tinggi, mohon maaf, tadi saya terlewat. Nah, sisanya ada jagung, singkong, ikan, daging ruminansia, daging unggas, kelapa, dan buah. Buah juga lumayan tinggi ya, 83,1% ya, ketergantungan impornya. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke saran dan rekomendasi. Di sini kita bagi atas 3 pembahasan. Yang pertama adalah sasaran skor keberagaman makan, alias skor pola pangan harapan.
Kemudian dari sana diterjemahkan menjadi sasaran penyediaan pangan, berapa ribu ton per tahun, kira-kira demikian. Dan kemudian habis itu apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, baik dari DKPP, dari instansi yang lain yang hadir di sini atau yang belum hadir, untuk mengejar target penyediaan tersebut. Lanjut. Ya, next. Nah, jadi yang tadi sudah kita analisa adalah di skor PPH, skor Pola Pangan Harapan tahun dasar ini ya, tahun 2021. Kita di hari ini mendapatkan skor PPH adalah 90 dan kita ingin mencapai target katakanlah pada tahun 2024 sebagaimana yang dicantumkan pada RPJMD Kota Bogor. Ini ya mohon maaf, target konsumsi PPH konsumsi ya. Karena apa yang tercantum pada RPJMD Kota Bogor bukan skor pola pangan harapan ketersediaan, tapi adalah konsumsi. Nah, sekali lagi konsumsi ini kan dikejar salah satunya dengan ketersediaan. Selain pendidikannya ya, selain pendidikannya. Nah, kemudian skor pola pangan harapan, mohon maaf ya saya koreksi. Kita dapatkan 90 pada tahun ini dan secara bertahap mengikuti RPJMD sampai 93 dari pada tahun 2024. Nah, ini kan angkanya sulit mungkin dimengerti oleh lintas dinas ya. Apa nih 25 gitu kan? Apalagi tidak ada satuan yang di skor pola pangan harapan. Apa ini 7,0 kacang-kacangan dan seterusnya, maka ini perlu diterjemahkan menjadi lanjut. Perlu diterjemahkan menjadi sasaran penyediaan makanan. Nah, ini adalah sasaran penyediaan pangan yang sumbernya bisa dari dalam dan luar negeri Kota Bogor. Kita dedah mungkin ya satu-satu. Untuk beras, penyediaan aktual tahun 2021 adalah 108.000 ton per tahun, 108,4 ribu ton per tahun. Karena tadi persentase AKE-nya 56% ya, sudah lewat, sudah lebih, maka harus perlahan-lahan diturunkan menjadi 50%. Nah, setara dengan 107,7, 107,0, 106,6, kira-kira seperti itu pola berpikirnya. Kemudian untuk jagung itu harus ditingkatkan tadi ya, jagung harus ditingkatkan karena masih kurang kontribusi energinya terhadap kelompok padi-padian. Kemudian untuk terigu juga tadi diturunkan dari 40,2 menjadi 40, menjadi 39,7 dan 39,8. Nah, apa yang mungkin ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa target penyediaan tidak serta-merta harus naik dari tahun ke tahun, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk umbi-umbian, untuk ubi kayu, ubi jalar, sagu dan kentang ini diharapkan penyediaannya naik ya. Untuk ubi kayu misalnya dari 8,9 kemudian langsung naik jadi 11,2, naik jadi 13,4 dan kemudian jadi 15,7. Nah, ini yang kemudian iya sangat besar ya kenaikannya ya dibanding yang lain ya, Kemudian untuk sumber protein datang dari protein hewani dan kacang-kacangan. Untuk daging ruminansia diharapkan penyediaannya meningkat walaupun tidak terlalu signifikan. Begitu juga untuk daging unggas, telur, dan susu. Kemudian untuk kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati, kacang tanah, kacang hijau dan kacang merah ini kenaikannya tidak terlalu signifikan karena kebanyakan apa yang dikonsumsi adalah kacang kedelai. Kemudian lanjut lagi. Kemudian untuk gula, sayur dan buah, untuk gula pasir ini diharapkan penyediaannya meningkat lebih signifikan daripada peningkatan dari penyediaan gula merah. Kemudian untuk buah dan sayur juga masing-masing diharapkan turun ya. Karena tadi ternyata skor pola pangan harapannya sudah 30, tapi persentase AKE-nya sudah cukup atau malah bahkan melebihi. Kemudian rekomendasinya dari sana, ini coba kami potretkan dari peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 yang kemudian kami elaborasikan dengan Renstra DKPP, kemudian muncullah rekomendasi sebagai berikut. Lanjut. Nah, ya untuk ini sebagai catatan awal ya, untuk yang tabel kegiatan ke bawah ini adalah
apa yang sudah catat ya di Renstra ya, sudah ada di Renstra. Kemudian yang rekomendasi ini adalah yang coba kami usulkan atau juga bisa nanti Bapak Ibu usulkan pada diskusi ini ya. Tapi mungkin secara keseluruhan saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama untuk program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, kegiatannya adalah penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan. Ini kegiatannya yang sudah existing gitu di Renstra dari kami cukup sehingga tidak kami tampilkan di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan jika nanti Bapak dan Ibu peserta hadirin menambahkan rekomendasinya. Kemudian penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal. Yang pertama adalah gerakan penurunan food loss dan food waste untuk meningkatkan penyediaan pangan. Contoh paling sederhananya misalkan di ini ya, di pesta besar ya, acara besar ya. Di nikahan seperti itu kan biasanya ngambilnya berapa, yang disisakan berapa banyak gitu. Nah, kemudian menggalakkan program urban farming terhadap kelompok pangan umbi-umbian, protein hewani, terlebihnya ikan air tawar, dan sayuran dengan memanfaatkan lahan sempit. Kemudian yang ketiga adalah teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal dalam rangka penyediaan pangan olahan yang beragam, bergizi seimbang, yang siap dikonsumsi penduduk, terutama yang berasal dari kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, dan buah. Yang tadi sebagaimana telah kami sampaikan bahwa yang misalkan ini contoh kecil begitu ya, di snack box kita misalkan, itu tidak lagi muncul dari lemper yang dari beras ketan misalkan, katakanlah ya, ini punten ya Bu, bukannya gimana-gimana, yang langsung kelihatan gitu ya misalnya. Kemudian tadi ada pai gitu ya, pai buah ya, namanya pai ya. Pai buah ya. Misalkan itu bahan bakunya tidak lagi dari terigu tapi misalkan dari mokaf seperti itu. Misalnya. Kemudian sosialisasi atau webinar pengolahan pangan lokal kepada generasi muda atau anak sekolah sejak dini. Nah, ini yang nanti kita harapkan sebagai pengolahan yang tadi tuh. Misalkan pai buahnya ini tadi itu tidak lagi dari terigu tapi dari mokaf, siapa yang mengerjakan adalah dari generasi muda begitu. Misalnya. Kemudian sosialisasi pangan bergizi seimbang atau B2SA, pangan lokal kepada anak SD, minimal SD. Ini yang sekarang tidak hanya terbatas pada sekolah negeri. Yang sedang berjalan ini kami mencoba mensosialisasikan kepada pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini kan makan 3 kali sehari di sana ya. Nah, sehingga pondok pesantren ini punya kekuatan besar atau punya potensi besar untuk ini tadi sosialisasi pangan bergizi seimbang, apalagi sumbernya dari pangan lokal. Oke, lanjut. Kemudian adalah tadi yang sudah disebutkan juga adalah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok. Yang kami rekomendasikan adalah pembentukan MOU terhadap wilayah impor untuk tetap memasok pangan ke dalam Kota Bogor dalam jumlah dan harga yang misalkan disepakati. Kemudian himbauan kepada petani Kota Bogor untuk tetap menjual hasil panennya ke dalam Kota Bogor, memperpendek rantai distribusi yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan para petani. Kemudian untuk pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, ini juga menjadi penting karena pada analisa yang barusan kita diskusikan, ini pasokannya memang masih menggunakan estimasi impor, padahal mungkin apa yang dipasok dari luar, jika memang ada datanya, ini memang sudah sangat berlebih. Sebagai contoh, tadi kita lihat bahwa persentase AKE yang masuk di persentase AKE ketersediaan pangan di Kota Bogor kan 90 sekian ya, 92 sekian. Nah, itu kan datang dari estimasi impor. Padahal mungkin secara kenyataannya apabila ada data pasokan, ini 150 begitu seperti itu. Berarti ada 50% AKE energi yang terbuang gitu. Karena food loss, food waste yang tadi gitu. Karena karena itu kami mengusulkan pencatatan informasi harga dan pasokan komoditas ke dan dari Kota Bogor secara rutin, kontinu, dan real time melalui aplikasi yang sudah diamanatkan di Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012, Sistem Informasi Pangan. Nah, mungkin biar kalimat indah secara tata bahasa ini nampak begitu ya, kami ingin menunjukkan begitu ya, menunjukkan contohnya sedikit.
Siapa saja. Nah, ini kan harga, coba pasokan listrik, maaf. Nah, jadi ini salah satu apa yang kami kerjasamakan dengan Dispakan Kabupaten Bandung untuk mencatat atau untuk menghadirkan data pasokan dari dan ke luar Kabupaten Bandung. Nah, di bawah. Nah, ini dalam bentuk grafik dan grafik sudah dalam bentuk batas atas atau batas bawah sehingga datanya itu tidak hanya sekedar eh, tertampang dengan indah di kertas tanpa bisa diambil keputusan dari sana. Nah, contohnya sebagai contoh ya, misalkan yang atas sedikit. Waduh, next saja. Nah, yang atas yang ini nih, yang atas sistem informasi harga pasar. Nah, ini pasokan rata-rata beras medium adalah 6 ton. Kemudian di sini ada standar deviasinya sebagai lampu lalu lintas pasokan. Apakah lampu merah, apakah lampu hijau, apakah sudah lampu kuning, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata pada suatu titik pengumpulan data datang beras medium 3 ton. Itu kan di bawah dari rata-rata dan deviasi, maka sudah langsung lampu kuning atau mungkin lampu hijau untuk pasokan dari luar begitu. Ayo, silakan para distributor masuk nih makanan ke Kota Bogor, kira-kira seperti itu. Atau sebaliknya, misalkan datang pasokan 12 ton. Nah, ketika pasukan datang 12 ton itu masuk tanpa adanya analisa, tanpa adanya kebijakan, dikhawatirkan akan merusak harga dalam negeri. Sehingga nanti petani dalam negeri tidak mau tuh jualan lagi, dibuang-buang nanti hasilnya. Sebagaimana yang kemarin kalau di berita ya, kalau nggak salah di Subang ya, buah naga dibuang karena harganya sangat-sangat murah. Nah, aplikasi ini salah satunya tidak hanya tidak hanya bisa menampilkan rekomendasi kebijakan, tapi juga secara real time yang didesain untuk bisa muncul di notifikasi bar smartphone, misalkan dari Bapak Wali Kota, kemudian dari Kepala Dinas Indak, Kepala Dinas DKPP, kemudian dari UPTD Pasar, misalkan seperti itu. Sehingga ketika memang ada gejolak ya, ada simpangan, langsung diketahui oleh pemangku kebijakan tanpa harus tanda kutip ya bertele-tele begitu. Karena pada beberapa kasus untuk analisa harga dan pasokan ini dari kami pribadi begitu ya. Misalkan kami menganalisa harga pada tahun 2021. Kan datanya tahun 2020. Tahun 2020 katakanlah lebarannya di bulan Juni misalkan ya, lebaran Idul Adhanya. Pada di sana pasokan dalam negerinya meningkat gitu misalkan, pasokan daging ruminansianya meningkat, harganya meningkat, tapi ternyata tidak datang dari pasokan dari luar yang bisa menyeimbangkan harga sehingga nanti terjadi inflasi katakanlah seperti itu. Nah, inilah yang menjadi kekecewaan karena itu baru bisa ketahuan N+1 begitu. Tahun depannya udah lewat tuh inflasinya gitu. Udah lewat tuh masa-masa krisisnya misalkan katakanlah. Nah, ini dibayangkan juga tidak hanya dari daging ruminansia, ada juga yang tadi bahan pokok ya, ada dari padi-padian, ada cabai, ada gula, ada kedelai ya kan dan seterusnya. Nah, inilah yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi dan memang ternyata iya diakui oleh Bank Indonesia Jawa Barat ini menjadi salah satu oleh TPID-nya ya, TPID-nya ini menjadi salah satu inovasi buat pengendalian harga di sana, kira-kira seperti itu. Nah, yang sekarang ini malah pengembangannya diarahkan mohon maaf, ke sebelah, ke sistem informasi pangan. Rumah besarnya dibuat oleh oleh Diskominfo. Ini bahkan ingin cita-citanya memotret neraca bahan makanan, memotret ketersediaan makanan tingkat kecamatan, bukan lagi tingkat kabupaten, secara real time, bukan lagi N-1. Cita-citanya, cuman tentu saja, ya. Kalau di Provinsi DKI Jakarta Pak 3 miliar Pak. Di Provinsi DKI, cuman ini kan Kabupaten Bandung ya. Sama Bandung ini 100 Pak, 100 ini kita bikin kalau di Bandung ya karena mereka punya peraturan bupati bahwa server ini tidak boleh di luar Kabupaten Bandung dan yang mengerjakan harus di Kominfo. Maka itu dipecah menjadi 2 kegiatan. Yang pertama pembuatan naskah akademik persis NBM, tapi hanya saja kita membuat desain arsitektur aplikasi SIP-nya, sistem informasi pangannya, kemudian dilakukan oleh Diskominfo gitu ya. Nah, setelah itu ada pendampingan selama 5 kali kalau di Kabupaten Bandung sih kayak gitu. Cuman kalau di Kota Bogor ini pengen kayak DKI Jakarta juga kami siap. Harga Kota Bogor ya. Siap. Nah, kemudian Pak, yang sebenarnya kami kalau boleh intermezzo sedikit ya, yang boleh curhat begitu.
Eh, yang Sigapas tadi, memang ini servernya server Singapura. Kami yang susun sendiri sebelum adanya Perbub itu, sebelum ada Perbub. Nah, maka itu pengen dimigrasikan ya Sigapas dimigrasi ke sini. Nah, ini lucu karena ketika dulu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta gitu ya, menawarkan anggaran sedemikian, kami udah seneng Pak ya, 3 miliar mah udah langsung tutup kantor tuh setahun. Apa namanya? Tapi ternyata satu dan lain hal tidak jadi sampai sampai akhirnya berjalan waktu, akhirnya ketemu programmer untuk menyusun Sigapas persis ini. Kalau Sigapas ini kan tadi saya ceritakan bisa memberi notifikasi ke kepala dinas dan seterusnya gitu ya. Bisa lihat ini simpangan bakunya sekian, jadi harganya lampu merah, lampu hijau, lampu kuning gitu kan, bisa dianalisa. Ternyata programmernya cerita sama saya, gimana di sana desain arsitekturnya nggak jelas. Dan ternyata lucunya lagi siapa programmernya kakak ipar gitu ya, di Cimahpar rumahnya. Jadi benar-benar nggak ada arsitekturnya gitu. Ya ini sih intermezzo aja ya, tapi antara lain saya berpikir 3 miliar jadinya cuma running text, apa nggak rugi? Ya kan? Tapi kalau misalkan bisa dianalisa kayak gini, bisa masuk notifikasinya, wah Pak Bayu ya maaf ya, dari di Indak ya. Win tidur Pak, tidur Pak Bayu ditelepon jam 3 pagi sama Pak Bima Arya. Berapa harga sekian-sekian? Itu Pak, nanti notifikasinya datang jam 4, tidur lagi. Gitu antara lain ya, antara di sistem di otomatisasi kan gitu seperti itu kan sekarang 4.0 beneran ya. Panginten punten punten bahasa. Nah, kira-kira seperti itu. Ini juga nanti sistem informasi pangan ini bisa memotret dari ketersediaan, harga, konsumsi. Tapi punten-punten Ibu, kemarin ada apa kasih kasih ketersediaan di Kabupaten Bandung gitu ya. Kan ini udah jadi nih NBM ketersediaan hingga tingkat kecamatan. Sampai nanya, "Pak, tahun depan kegiatannya apa kalau ini udah jadi?" Waduh, saya juga nggak tahu, Pak, gitu. Tidur setahun udah tutup kantor. Tutup bidang ya karena udah otomatis. Tinggal ini sih mungkin enumeratornya ya, enumerator yang di tiap titik pengambilan sampel itu yang mungkin diberdayakan. Ya, pelaku SDM-nya. Kemarin itu pelakunya antara lain adalah kalau di Bandung Pak, Puskesos, KPM, Posyandu kader-kader gitu, yang non PNS begitu ya. Kalau yang di Sigapas yang diambilkan itu dari ini di 10 pasar ya kalau nggak salah ya kemarin ya titik sampelnya. Itu yang ngambil itu penyuluh Pak, penyuluh penyuluh pertanian. Saya juga heran kok bisa penyuluh pertanian yang mengambil data harga dan pasokan. Kita sih ada kontributor harga ya. Mohon. Memang kita ada nggak ditetapkan pasarnya pasar pantangan, nggak sampai ke semua pasar. Nggak semua pasar. Sudah ditetapkan pasar pantangan itu oleh Kemendak. Oh iya. Gitu. Siap. Dan untuk ketersediaan ini memang kita mah hanya memantau tersedia lengkap atau tidak gitu. Tidak sampai nilainya berapa. Nilainya berapa? Berarti kualitatif ya Pak ya? Pengamatannya kualitatif. Iya, kita tuh gitu. Dan ini setiap hari kita input ke aplikasi EWS Kemendak. EWS Kemendak. Harga itu. Dari tingkat pusat ke tingkat provinsi tidak sampai nilainya berapa ketersediaan itu enggak. Kita hanya ini aja di ketersediaan ya. Ini ada gejolak harga. Kita laporkan setiap hari kita mencatat itu. Kalau ketersediaan tuh saya lihat rumusnya itu kompleks banget sih. Lanjut lagi. Payung hukumnya juga kita belum ada. Kalau kita mau minta data ke pelaku usaha distribusi gitu kan, harus ada payung hukumnya. Kalau misalkan mereka tidak memberikan, sanksinya apa? Mohon ya. Sementara ini kita tidak ada. Kalau kemarin memang solusinya Pak ya, itu juga termasuk yang menjadi bahan diskusi di Kabupaten Bandung. Gimana kalau misalkan nanti distributor atau agen atau siapapun yang diambil itu tidak memberikan datanya. Tahun pertama sempat ada gejolak kayak gitu, kemudian tanda kutip ya Pak ya, solusinya adalah dicabut izin perdagangannya kalau nggak mau untuk memberikan data itu. Kalau di sana terus akhirnya lancar tuh setelah itu. Di Bandung Bu, Bandung. Memang kalau sama Kabupaten Bandung tuh ini ya apa namanya, jadi bahan omongan di mana-mana gitu. Karena apa sih hatinya itu walaupun jauh tapi dekat lah kira-kira gitu. Apa sih nih? Jadi kita lanjut aja dulu ya Bapak Ibu ya. Ini udah jam segini nih. Kemudian pemantauan harga minimal hasil pertanian yang tidak merugikan petani. Yaitu kan juga kalau kami rasakan di Bandung sendiri, lagi-lagi Bandung, itu juga datangnya dari informasi harga.
Kemudian penetapan harga patokan minimum perintah daerah pada pangan pokok. Oke, lanjut. Pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan, maka rekomendasinya adalah pencatatan informasi pasokan cadangan pangan ke dan dari Kota Bogor secara rutin. Dan ini juga lagi-lagi bisa diintegrasikan dengan SIP. Memang SIP ini visioner ya, karena undang-undangnya sendiri sudah tahun 2012. Ini udah hampir 2022, hampir 10 tahun. Tapi sependek yang kami ketahui, memang setelah Kabupaten Bandung dan Provinsi DKI, memang belum lagi ada yang ke sini gitu. Kemudian pengadaan cadangan pangan Pemkot, rekomendasinya adalah pengadaan cadangan pangan terhadap komoditas beras yang tadi supaya tidak nol begitu ya kira-kira. Kemudian selain beras, tentu saja kita cadangkan pangan pada komoditas yang ketergantungan impornya tinggi seperti minyak sawit, kacang kedelai, dan gula pasir. Nah, inilah yang sudah dilakukan sama pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat itu membuat SOP cadangan pangan untuk tidak hanya beras, tapi juga untuk semuanya termasuk yang rantai baku dan semisal lah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk pengelolaan perikanan budidaya adalah pelatihan kepada para nelayan terkait budidaya perikanan dengan memanfaatkan lahan sempit sebagai usaha urban farming. Kemudian selanjutnya pengelolaan budidaya ikan adalah penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 tahun daerah kota adalah rekomendasi dari kami adalah penyediaan 1 paket prasarana budidaya dengan evaluasi berkala. Oke, kita lanjut aja. Sisanya ini memang ini ya, kita tidak memberikan rekomendasi secara spesifik begitu karena kami berpikir kegiatan yang sudah ada ini sudah tajam ya, sudah tajam. Nah, begitu kira-kira presentasi karya kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf di awal, sebelum nanti kita mohon maaf lagi di akhir diskusi. Kami kembalikan pada pimpinan rapat Bu Halimah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.